Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalia Ahsani, NIM 2010400843. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar proses pendidikan akidah akhlak MI. Yang pertama, kita akan membahas tentang standar proses pendidikan. Apa sih standar proses pendidikan? Standar merupakan kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya mencakup spesifikasi teknis, kriteria yang digunakan sebagai petunjuk, peraturan, pedoman untuk menjamin suatu proses yang sesuai. Selanjutnya adalah proses. Proses merupakan urutan pelaksana atau kejadian yang terjadi secara alami ataupun didesain dengan menggunakan ruang, waktu, keahlian, dan sumber daya lain agar menghasilkan sesuatu. Nah, dari penjabaran di atas tersebut, apa sih yang dimaksud dengan standar proses pendidikan? Standar proses pendidikan merupakan segala cara atau usaha sadar dan suatu hal yang terencana untuk mewujudkan serta menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, bahkan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan maupun di masyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang akidah akhlak. Akidah menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata aqoda yaqidu aqdan yang berarti ikatan, perjanjian, sangkutan, dan kokoh. Sedangkan menurut istilah, akidah merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap umat muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Nah, dalam akidah pun mempunyai ruang lingkup. Yang pertama itu ilahiyat yang berhubungan dengan apapun itu tentang Allah. Yang kedua itu ada nubuat, yaitu kenabian berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga rohaniyat, yaitu tentang hukum materi metafisika. Dan yang terakhir yaitu samiyat, yaitu kehidupan setelah kita meninggal atau di alam barzah atau kehidupan di alam akhirat. Sedangkan akhlak menurut bahasa sendiri memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan akhlak menurut terminologi itu sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan segala perbuatan yang dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ruang lingkup dari akhlak sendiri terbagi menjadi 3, yakni akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua akhlak manusia terhadap manusia, dan yang terakhir yaitu akhlak manusia terhadap alam. Yang ketiga yaitu kita akan membahas aspek-aspek pembelajaran akidah akhlak. Nah, aspek-aspek dalam pembelajaran akidah akhlak itu ada 3, yaitu dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama itu aspek kognitif, yaitu peserta didik dapat mengingat dan menghafal 99 Asmaul Husna dan mengetahui definisi dari iman dan kitab-kitab dan yang lain. Dalam aspek afektif, esensi dari pembelajaran akidah akhlak terhadap hasil ranah efektif difokuskan pada pembentukan peserta didik dengan kepribadian Islam yang didasarkan pada pendidikan akidah serta akhlakul karimah. Dan yang terakhir yaitu aspek psikomotor, yaitu pembelajaran melalui pembiasaan dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan mengajak peserta didik melakukan sholat tepat waktu dan berjamaah. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang standar proses pembelajaran akidah akhlak MI. Yang pertama yaitu pandangan tentang pembelajaran. Nah, dalam pandangan tentang pembelajaran kita harus mempunyai prinsip kegiatan pembelajaran. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang keempat, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika.
Dan yang terakhir, menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi maupun metode yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu tentang proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Lalu guru menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang mungkin dapat dikembangkan yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum atau lebih. Selanjutnya adalah pembelajaran secara langsung dan tidak langsung. Nah, pembelajaran langsung sendiri proses pendidikan di mana peserta mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik secara langsung dengan sumber belajar yakni dirancang dalam silabus atau RPP yang berupa pembelajaran. Lalu pembelajaran tidak langsung yaitu proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Nah, pembelajaran tidak langsung ini berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.